Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Ya, Jadi, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa berkumpul mengikuti kegiatan di Google Meet. Yang mana pada siang hari ini kami kelompok PMM gelombang 8, kelompok 19 akan mengadakan acara sharing time yang akan membahas tentang persiapan parenting untuk menghadapi sistem pendidikan di era new normal. Nah, di sini kita akan membahasnya bersama pemateri kita, yaitu Kak Syifa Aulia Putri, SPSI. Nah, beliau ini merupakan alumni S1 Psikologi di Universitas Muhammadiyah Malang. Dan sekarang beliau bekerja di Ruang Guru sebagai account manager. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilakan Kak Syifa untuk mempresentasikan materi. oke. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, langsung aja ya, mungkin kita share. Oke, kelihatan? Nah, Erik. Iya, udah. Kelihatan, Kak. Oke. Oke, nah jadi sebelumnya saya mau ucapin terima kasih juga nih buat teman-teman karena di sini kita bisa ada kesempatan untuk sharing-sharing nih tentang pendidikan di era new normal. Jadi pertanyaannya, siapkah kita untuk mendampingi anak belajar di era new normal? Jadi ini adalah salah satu bentuk kerjasama dari Universitas Muhammadiyah Malang bersama Ruang Guru. Seperti itu. Oke, nah sebelumnya karena kalau kata pepatah kan tak kenal maka tak sayang ya, jadi kita kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Syifa Aulia Putri. Saya adalah lulusan dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang dan sekarang sebagai account manager Ruang Guru di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Jadi ini ada beberapa kontak saya kalau ingin menghubungi gitu. Dan langsung aja ya. Nah, jadi selama pandemi COVID-19 ini kan kita pastinya memiliki tantangan belajar selama di rumah ya kan. Kita dari tahun ajaran baru Juli sampai nantinya satu semester ke depan sampai Desember nanti itu pembelajaran dilakukan di rumah aja seperti itu. Nah, jadi dampaknya apa gitu? Dampaknya adalah banyak tugas gitu ya. Dan anak-anak menjadi cepat jenuh belajarnya karena berbeda dengan dia waktu di sekolah gitu. Nah, jadi anak-anak itu nantinya lebih suka bermain handphone atau games. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu juga mengalami gitu ya, anak-anaknya di rumah lebih suka main HP atau main games daripada belajar kayak gitu. Nah, benar sekali, ini adalah salah satu tantangan orang tua gitu selama belajar di rumah aja. Jadi ini setelah kita survei gitu ya di beberapa orang tua dari seluruh Indonesia, ternyata kendalanya itu hampir sama semuanya. Jadi kita rangkum ada 6 kendala. Yang pertama itu anak kurang paham tugasnya. Jadi kita sebagai orang tua gitu ya, mungkin berbeda pelajarannya sama waktu zaman kita sekolah dulu gitu. Nah, jadi di sini mungkin orang tua ada yang beberapa itu kurang paham materi anaknya. Lalu yang kedua, biasanya kan orang tua itu tambahan belajarnya ada bimbel gitu kan. Jadi di sini ada juga bimbel yang
belum buka gitu kan. Jadi semuanya karena harus di rumah, sekolah aja di rumah ya kan, apalagi bimbel kayak gitu. Nah, setelah itu kita dituntut untuk kreatif sebagai orang tua. Jadi bagaimanapun anak harus tetap bisa belajar walaupun di rumah. Nah, dan harus bisa mengatur mood gitu ya. Dan juga harus bisa membagi waktu, jadi tanpa dipungkiri juga gitu. Pasti orang tua di sini juga bekerja ya, ada yang bekerja, ada yang mungkin juga di rumah gitu kan. Jadi ini kita harus membagi waktu antara diri kita sendiri dan anak gitu. Dan nanti tantangan orang tua pastinya ada pertanyaan nih, gimana sih cita-cita untuk anakku? Jadi anakku sekolahnya begini, dia mau jadi apa gitu. Jadi ini biasanya tantangan atau masalah orang tua selama anak belajar di rumah aja. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin juga mengalami nih salah satunya atau mungkin semuanya. Nah, jadi di sini kita mau sharing tentang parenting. Apa sih parenting itu ya kan? Jadi parenting itu suatu interaksi yang terjadi antara orang tua dan anak. Nah, tujuannya itu untuk mendukung perkembangan anak. Jadi perkembangan dari fisik, sosial maupun emosinya kayak gitu. Jadi dengan menyesuaikan gadget atau perangkat digital. Jadi di sini kita harus menyesuaikan perkembangan zaman juga gitu. Jadi jangan sampai uh, kita jadi orang tua kaku gitu ya, nggak menyesuaikan perkembangan zaman. Nah, ini ada 4 langkah menuju anak supaya sukses belajar di rumah. Nah, mungkin bisa dicatat ya Bapak Ibu. Yang pertama ini adalah komitmen dari diri sendiri. Lalu yang kedua itu mengetahui informasi lengkap tentang tugas dan agenda belajar anak. Lalu yang ketiga itu mengetahui gaya belajar anak. Dan yang terakhir adalah membuat program semangat belajar di rumah. Nah, kayak kita bahas satu-satu gitu ya. Yang pertama ini tentang komitmen orang tua. Oke, orang tua sebagai pendamping anak di rumah ya, tugasnya harus tetap menjaga gitu kan, menjaga mood, menjaga membagi waktunya juga supaya apa? Supaya energi yang keluar itu akan selalu positif. Jadi misalkan orang tuanya nggak mood gitu kan, nah gimana anak yang mau tetap belajar? Nah, jadi di sini biar kita tetap mood belajar ngajarin anak di rumah gitu ya. Jadi kita harus tetap berkomitmen di awal. Oh, aku harus mood baru anakku bisa belajar gitu. Karena anak ngikutin orang tua biasanya kan. Nah, lalu yang kedua, ini kita harus mengetahui informasi lengkap tentang tugas anak gitu. Jadi biasanya kita nggak tahu gitu jawabannya apa, nggak tahu ini bahas tentang apa, itu biasanya karena kita belum tahu gitu tentang informasi belajar anak itu. Jadi caranya gimana nih? Nah, caranya bisa kita berkoordinasi dengan guru gitu ya, bisa melalui telepon gitu kan bisa. Jadi walaupun di rumah tetap anak kan terkoneksi dengan sekolahnya gitu. Jadi yang pertama kita harus mengetahui jadwal belajarnya seperti apa, ya kan? Rencana belajarnya seperti apa. Lalu yang kedua, untuk tugas kita harus bisa tahu nih, kita tanya materinya tuh yang mana sih gitu. Terus topiknya apa, deadline-nya kapan. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan simpel ini juga menjadi salah satu bentuk perhatian terhadap anak gitu kan. Jadi anak merasa, oh aku diperhatikan nih sama orang tua. Jadi dia semangat belajarnya. Lalu yang ketiga, itu kita harus tahu outputnya apa. Jadi kita harus tahu tujuannya nih belajar materi ini untuk apa sih nanti di kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Dan terakhir, kita harus tanya nih progres belajarnya ya kan. Jadi udah sampai mana belajarnya, sudah selesai belum, hasilnya gimana gitu kan. Nilainya gimana, terus kita diskusikan untuk evaluasi. Nanti misalkan kurang bagus, kita perbaiki lagi. Nah, hal yang ketiga, nah ini salah satu langkah yang paling penting menurut saya juga ya. Jadi di sini supaya anak tetap bisa efektif gitu belajar di rumah, kita harus tahu gaya belajar anak, ya kan? Nah, kenapa sih kita harus tahu? Jadi anak itu nggak bisa kita samaratakan semua gitu kan.
harus duduk diam di atas meja ya. Jadi nggak semua anak suka belajar kayak gitu. Jadi kita harus tahu nih, ada 3 tipe belajar anak. Yang pertama, itu ada tipe auditori. Nah, auditori seperti namanya ya, itu anak lebih suka metode belajarnya itu dengan mendengarkan. Nah, jadi biasanya tipe auditori ini kita bacakan materinya, kita ceritakan, dan biasanya itu sambil mendengarkan musik. Jadi setelah ini mungkin kita bahas satu-satu lebih detail gitu. Lalu yang kedua, ini ada tipe visual. Visual berarti dia lebih suka melihat, tertarik dengan gambar, diagram, mapping, video, dan biasanya dia tuh tidak suka membaca gitu. Nah, dan yang terakhir ada tipe kinestetik. Di sini kita melibatkan anak untuk selalu bergerak gitu, dan biasanya mereka suka langsung ke praktiknya gitu. Dan ini tipenya anak itu biasanya suka belajarnya sambil bermain gitu. Nah, mungkin kita bahas satu-satu ya dari 3 tipe belajar ini, karena ini yang mungkin paling mungkin banyak orang tua belum mengetahui nih anakku tipe yang mana ya dari ketiga ini. Jadi di sini kita sama-sama cari tahu ya gimana sih cara mengetahui anak itu tipe gaya belajarnya yang mana. Oke. Nah, yang pertama ini dari tipe gaya belajar anak visual. Nah, mungkin bisa dilihat di layar ya. Ini ada video, ada gambar ya, dan nah ada, jadi dia suka video yang cenderung menonjol, jadi ada gambar gitu kan. Jadi misalkan buku ya, dia lebih tertarik sama membaca bagian yang ada warnanya dulu gitu, ada animasinya gitu. Nah, dia kurang suka sama yang textbook seperti yang di sebelah kiri gitu. Yang ada textbook cuman ada tulisan hitam semua, hitam putih aja gitu. Nah, jadi kita harus tahu gitu kan gaya belajar visual, oh ternyata dia suka yang kayak gini nih. Nah, lalu yang kedua ada tipe belajar auditori. Nah, jadi dia sukanya belajar sambil bercerita. Jadi mungkin bisa diskusi sama anak atau bisa tanya jawab gitu. Nah, jadi di sini bisa ditanyain nih, lebih banyak yang mana gitu kan. 3 sama 7 banyak yang mana gitu. Jadi dia lebih memahami konsepnya dengan cara mendengar aja gitu. Jadi dia lebih paham dengan cara mendengarkan karena dia suka mendengar. Dan yang terakhir, ini gaya belajar kinestetik. Kinestetik ini, nah ini juga biasanya banyak nih anak-anak di Indonesia gitu kan. Jadi biasanya cenderung cepat bosan kalau belajar cuma duduk aja gitu kan. Biasanya kita identik belajar duduk di kursi gitu kan, diam, baca buku gitu. Nah, jadi padahal ada tipe belajar kinestetik yang nggak harus kita tuh belajar sama buku, belajarnya duduk, diam gitu. Jadi bisa belajarnya melalui praktik gitu. Mungkin ada games-games atau misalnya pelajaran tentang tumbuhan atau hewan langsung kita praktikkan. Apalagi kalau misalkan ada hewan atau tanamannya di rumah. Jadi bisa langsung lihat tuh anaknya, bisa langsung praktik kayak gitu. Dan biasanya kinestetik ini dia lebih suka belajarnya di mana aja. Jadi nggak harus di rumah atau di sekolah ya. Bisa aja dia belajarnya di mana-mana gitu. Jadi di jalan juga bisa dia sambil belajar, dikasih tahu, oh ini apa gitu. Jadi bisa langsung praktik dia. Nah, ini yang gak kalah penting ya, langkah keempat atau langkah terakhir, tapi yang paling teknis ya, paling menentukan, yaitu membuat program belajar anak selama di rumah. Nah, jadi jadwal belajar ini biasanya untuk orang tua yang sibuk gitu ya, apalagi yang sambil kerja juga sambil merawat anak gitu. Jadi biasanya di sini kita harus tahu nih waktu terbaik anak untuk belajar, ya kan? Karena kalau sudah waktunya aja nggak tepat, moodnya nggak bagus, cara belajarnya nggak tahu, nah gimana anak bisa betah belajar di rumah? Jadi salah satunya waktu belajar
Yang terbaik ini menurut Profesor Jen Ockel dari University of Success itu dia dari jam 8 sampai jam 12 itu adalah fase deklaratif memori task. Jadi di sini anak-anak itu lebih cenderung memahami hal yang bersifat eksak berupa angka, nama-nama, lokasi gitu. Jadi misalkan ini pelajaran yang berat-berat biasanya, jadi kayak yang hafalan, gitu kan seperti pelajaran biologi, fisika, matematika, geologi dan sebagainya. Jadi di sini lebih mudah anak memahami memorinya. Jadi kan jam 8 pagi sampai jam 12 siang itu waktu terbaik anak untuk belajar yang eksak. Nah, kita harus tahu ya sebagai orang tua. Kalau yang kedua, jam 2 siang sampai jam 7 malam itu memasuki fase semantik memori. Jadi di sini anak itu lebih mudah mengingat ya atau memperoleh informasi itu yang dia review seharian gitu. Jadi dia bisa nge-review lagi pelajaran yang di awal atau bisa belajar hal-hal yang ringan. Jadi misalkan kayak kesenian atau hal-hal yang tidak ada hafalannya kayak gitu. Jadi karena jam-jam ini kan krusial gitu ya. Nanti bisa kita setelah jam 7 ke atas, jam 7 malam itu bisa untuk mengingat lagi, kita untuk review lagi kayak gitu. Nah, ini juga salah satu contoh jadwal belajar selama di rumah ya. Misalkan ini dalam waktu 1 hari gitu ya. Nah, jadi kita selain bisa bisa kita tahu tadi ya waktu yang tepat kapan untuk belajar ini, kapan untuk belajar itu gitu kan. Kita juga bisa membuat jadwal. Nah, jadi orang tua kan beda-beda nih ya waktunya. Ada yang emang dia bekerja di kantor, ada yang juga kerjanya di rumah aja, ya kan? Atau memang ibu rumah tangga. Jadi beda-beda nih nanti mengatur jadwal belajar anaknya. Nah, jadi misalkan ini contoh ya, jam 7 sampai jam 9 itu kita olahraga dulu gitu kan, sarapan, baru nanti kita kasih jadwalnya, baru buka materi-materi tadi yang eksak tadi, istirahat dulu, nah gitu baru nanti siang atau rada sorean itu kita bisa menggambar, menari atau aktivitas seperti aktivitas yang ringan gitu karena itu memorinya kan bakal cepet hilang ya waktu siang sampai sore itu. Nah, jadi nanti waktu malam itu bisa lagi dia untuk nge-review lagi atau dia istirahat, nonton YouTube gitu dan sebagainya. Saya diatur dulu. Nah, selain itu juga diskusi dan kita bisa mendampingi anak ketika belajar. Jadi kita tanyain nih progres belajarnya sudah sampai mana ya kan. Terus ada yang ayah atau bunda perlu bantu nggak gitu kan. Jadi kita salah satu bentuk pertanyaan itu kan salah satu perhatian terhadap mereka. Lalu pastinya ya kalau belajar pasti ada kendala juga kan. Nah, selama kendala itu kita bisa membantu anak mengarahkan walaupun kita nggak tahu nih jawabannya apa atau kita belum pernah belajar itu mungkin. Nah, bisa aja kita mengarahkannya untuk baca di buku yang mana atau kita menemani aja kita sama-sama cari tahu jawabannya gitu kan bisa lebih mudah juga mendekatkan kita sama anak gitu kan. Lalu bisa termotivasi anaknya untuk selalu belajar walaupun di rumah aja kayak gitu. Nah, dan juga kita harusnya kita melibatkan anak gitu ya sebaiknya juga untuk membuat jadwal belajar dan aturan. Jadi tadi kita buat jadwal tadi kita bisa tanya nih ke anaknya kamu jam segini biasanya suka ngapain gitu kan. Jadi sama-sama sepakat gitu ya. Dan anak yang menjalankan gitu. Jadi sama-sama sepakat. Terus kita konsisten komitmen tadi di awal kita bisa menjalankannya sehari-hari gitu kan dan juga ada aturan biasanya aturan kalau misalkan nggak menjalankan itu di waktu tersebut gimana ada punishment-nya nggak terus misalkan dia udah menyelesaikan itu dalam waktu 1 hari ada reward-nya nggak ada hadiahnya nggak gitu jadi itu nanti bisa kita
atur supaya anak lebih semangat dan nggak bosan kan di rumah. Jadi bisa kita ganti terus tuh aturannya atau kita buat sistemnya bagaimana gitu kan, seperti bermain tapi kita tetap belajar gitu. Nah, jadi gimana nih ayah bunda, apakah sudah siap untuk untuk mendampingi anak selama belajar di rumah ya? Jadi siapnya siap apa aja nih ya kan? Nah, mungkin kita review lagi. Tadi ada 4 hal. Sudah siapkah kita untuk berkomitmen? Oh, yang kedua, sudah siapkah kita untuk mencari tahu informasi? Dan yang ketiga, kita sudah siapkah untuk cari tahu gaya belajar anak? Dan yang terakhir, sudah siapkah kita untuk membuat program belajar anak selama di rumah? Nah, jadikan momen ini sebagai peluang gitu kan. Jadi, pasti kan segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya gitu ya, walaupun kita sekarang mengalami kesusahan gitu kan selama pandemi ini, pasti ada hikmahnya gitu. Yang pertama, jadikan ini sebagai bonding time dengan anak. Jadi kapan lagi kan anak dan orang tua itu bisa satu waktu bersama di rumah dalam waktu yang lama gitu. Jadi ini jadikan waktu untuk lebih memperhatikan anak, dan yang kedua, kita membuat variasi belajar anak dan bisa mengaturnya sendiri selama di rumah supaya anak bisa lebih disiplin. Dan bisa sebagai refleksi diri ya. Jadi bisa lihat nih, oh orang tua juga belajar, aku selama ini bagaimana parentingnya, gimana aku merawat anak, gimana aku ngajarin anak, gimana gitu, bisa evaluasi juga. Nah, jadi kita ya kan selama di rumah ini bisa sama-sama belajar, anak belajar pelajarannya di sekolah, orang tua juga belajar bagaimana sih cara yang efektif gitu untuk ngajarin anak selama di rumah. Nah, apalagi sekarang gitu kan kita sudah mempersiapkan diri untuk masa new normal ya. Jadi nanti sama new normal itu kita nggak kaget nih, kan orang tua, siswa maupun guru ya kan di sekolah itu, karena di rumah juga kita membuat sistemnya belajarnya lebih menarik. Nah, kayak gitu. Tapi ingat tetap perhatikan protokol kesehatan juga nanti kalau sudah masuk sekolah gitu ya. Dan kita buat program belajar di rumah yang mudah dan menyenangkan kayak gitu. Nah, jadi ini materinya adalah support by ruang guru kayak gitu. Mungkin sudah sekian dari saya gitu ya. Nah, boleh saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih. Oke, makasih Kak Syifa atas penjelasannya. Lengkap banget ya, udah mulai dari permasalahan-permasalahan hingga solusi-solusinya. Nah, di sini saya mungkin mau mengulang kembali apa yang sudah disampaikan. Jadi, tadi ada tips menuju anak sukses belajar di rumah. Nah, yang pertama yaitu adalah komitmen dari orang tua. Nah, di komitmen ini, yaitu orang tua harus menjaga moodnya agar selalu positif dalam mengasuh anak. Kemudian, yang kedua, yaitu mengetahui informasi lengkap tentang tugas anak. Nah, mungkin di sini orang tua lebih menanyakan progres belajar anak agar anak merasa diperhatikan oleh orang tuanya. Kemudian, yang ketiga, mengetahui gaya belajar anak. Nah, di sini kan ada 3 tipe gaya belajar anak, yaitu auditory atau suara, visual atau gambar, kemudian kinestetik atau gerak. Nah, kemudian yang keempat adalah membuat jadwal belajar anak. Nah, di sini orang tua bisa membuat jadwal belajar anak bersama dengan anak, sehingga orang tua dan anak sama-sama menyetujui jadwal tersebut. Dan ini juga bisa diikuti dengan peraturan-peraturan agar anak disiplin menjalankan jadwal belajarnya. Kemudian ada hikmah ya belajar di rumah aja. Yang pertama yaitu sebagai bonding time antara anak dengan orang tua. Jika sebelumnya mungkin hanya
ketemu saat orang tua pulang kerja. Kemudian sekarang semuanya dijalankan dari rumah. Kemudian yang kedua, orang tua dapat membuat variasi belajar dengan anak agar ia lebih disiplin. Kemudian yang terakhir ada sebagai disiplin diri mengenai sistem parenting yang sudah dilakukan oleh orang tua. Nah, mungkin itu tadi rangkuman dari sharing time kali ini. Apa mungkin dari Kak Syifa ada tambahan lagi atau pesan terakhir? Oke, mungkin apa ya? Mungkin untuk orang tua gitu, untuk orang tua di Indonesia, di seluruh dunia gitu. Jadi kita kan seluruh manusia itu pasti terlahir sebagai anak ya kan. Nah, tapi nggak semua orang itu bisa jadi orang tua gitu kan. Nah, jadi di sini kita kalau sudah jadi orang tua itu pastinya kita harus uh, memberikan yang terbaik lah untuk anak gitu kan. Jangan sampai kita untuk anak itu asal-asalan kayak gitu kan, belajarnya, waktunya dan segala macamnya itu sih. Jadi untuk teman-teman juga ya, untuk saya juga sendiri, nah ini buat sebagai bahan belajar juga gitu nanti kalau sudah jadi orang tua gitu. Oke, mungkin terima kasih juga buat PMM ya. Iya, Ya, PMM. PMM yang udah kasih kesempatan gitu untuk saya gitu untuk bisa sharing-sharing nih ke orang tua yang ada di Indonesia gitu. Jadi biar biar sama-sama bisa kasih sesuatu yang terbaik untuk anak. Itu aja sih, mungkin terima kasih juga untuk kesempatannya ya. Nah, ya. Oke, terima kasih kepada Kak Syifa. Sekali lagi kami selaku anggota PMM UMM kelompok 19 gelombang 8 ingin mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada Kak Syifa karena sudah bersedia menjadi pemateri pada sharing time kali ini. Semoga apa yang telah kita bahas di sharing time kali ini bermanfaat untuk para orang tua ataupun calon orang tua nantinya dalam mendidik anaknya di rumah saja. Amin. Dan semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita dapat melaksanakan aktivitas seperti dahulu kala. Dan akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.